Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Saya Muhammad Sanif Ramadhani dari tim Sepuh Developer bersama tim yang lain ada Ahmad Fadli Rismanda, Raja Putra Dermawan, Miftahul Iman, dan Adityo Kusumawardana. Project Charter, nama proyeknya proyek sistem website pemesanan melalui QR Code. Proyek objektif mengembangkan sistem pemesanan melalui QR Code untuk mempercepat dan mempermudah pemesanan menu makanan dan minuman di kafe serta meningkatkan efisiensi operasional. Delivery website pemesanan yang dapat dibuka melalui QR Code, sistem backend serta panduan penggunaan untuk staf. Project Scope. Proyek ini memiliki tujuan untuk mengembangkan sistem berbasis web dan aplikasi mobil jika diperlukan yang memungkinkan pelanggan untuk dengan mudah melakukan pemesanan makanan dan minuman melalui QR Code di berbagai kafe. Ruang lingkupnya mencakup pembuatan situs web dan jika diperlukan aplikasi mobil, pengembangan sistem backend melalui integrasi QR Code, penyusunan dokumentasi teknis dan panduan pengguna, pelatihan staf kafe, pengujian sistem, rencana pemeliharaan sistem. Setelah peluncuran sistem di berbagai kafe, proyek ini bertujuan untuk memberikan solusi pemesanan yang efisien dan praktis bagi pelanggan dan kafe terkait. Project Scope Exclusion. Proyek ini tidak mencakup perubahan atau pembaruan yang signifikan terhadap infrastruktur fisik, renovasi fisik kafe, serta tidak termasuk pengadaan perangkat keras tambahan yang diperlukan oleh kafe untuk mendukung sistem ini. Selain itu, proyek ini tidak mencakup pemasangan perangkat QR Code fisik di setiap kafe dan tanggung jawab pemeliharaan dan dukungan jangka panjang sistem akan menjadi tanggung jawab pihak lain setelah peluncuran. Sukses kriteria bisa dapat sistem website dan aplikasi mobil berfungsi dengan baik dan dapat diakses oleh pengguna dengan mudah, penurunan waktu pemesanan dan peningkatan efisiensi dalam proses pemesanan, penggunaan QR Code yang lancar dan efektif oleh pelanggan dan staf kafe, pengurangan kesalahan pemesanan yang signifikan, pelanggan memberikan umpan balik positif terkait dengan pengalaman penggunaan sistem, tercapainya target jumlah pelanggan yang menggunakan sistem dalam kurun waktu tertentu setelah peluncuran, pembiayaan sistem yang lancar, dan dukungan pelanggan yang memadai setelah peluncuran. Tidak ada pelanggaran hukum atau izin yang diperlukan yang terkait dengan proyek. Proyek selesai sesuai dengan anggaran dan waktu yang ditentukan. Keputusan pemangku kepentingan proyek termasuk kafe yang berpartisipasi dan pelanggaran yang menggunakan sistem. Risk dan isu, keterlambatan pengembangan, risiko keterlambatan pengembangan sistem karena kendala teknis atau kekurangan sumber daya manusia, kesulitan integrasi, kemungkinan kesulitan dalam mengintegrasikan sistem dengan kafe yang memiliki infrastruktur berbeda, keamanan data, risiko keamanan data termasuk potensi pelanggaran data dan dapat mengancam privasi pelanggan, kesalahan pengguna, risiko kesalahan pengguna oleh pelanggan atau staf kafe yang dapat memperoleh proses pemesanan, kemungkinan perubahan kebutuhan dan persyaratan selama proyek dapat mempengaruhi anggaran dan tenggat waktu penerimaan pelanggan, isu-isu yang mungkin muncul saat mencoba mengadopsi sistem oleh pelanggan kafe, ketersediaan sumber daya, isu-isu terkait ketersediaan sumber daya terutama dalam hal tenaga kerja dan infrastruktur teknis. Asumsi bahwa kafe yang berpartisipasi dalam proyek memiliki akses internet yang stabil untuk mendukung penggunaan sistem pemesanan melalui QR Code. Asumsi bahwa staf kafe akan menerima perhatian cukup untuk menggunakan sistem dengan baik. Asumsi bahwa pelanggan kafe akan dengan mudah mengadopsi penggunaan QR Code untuk melakukan pemesanan dan pembayaran. Asumsi bahwa proyek akan menerima izin dan persetujuan yang diperlukan dari pihak berwenang jika diperlukan. Asumsi bahwa anggaran proyek dan sumber daya dialokasikan cukup untuk menyelesaikan proyek sesuai dengan jadwal yang telah ditetapkan. Asumsi bahwa risiko yang telah diidentifikasi dapat dikelola dan dimitigasi sesuai dengan yang telah dirancang untuk mengatasi. Asumsi bahwa penggunaan sistem pemesanan melalui QR Code akan membawa manfaat dan peningkatan dalam operasi kafe dan kepuasan pelanggan. Constraint atau dependensi.
Ketergantungan teknologi. Proyek ini bergantung pada teknologi yang ada dan kecanggihan infrastruktur di setiap kafe, keandalan koneksi internet, dan perangkat yang kompatibel di kafe menjadi ketergantungan yang signifikan. Keterlambatan anggaran. Batasan anggaran dapat mempengaruhi alokasi sumber daya untuk pengembangan dan implementasi proyek, sehingga perlu dikelola dengan cermat. Waktu implementasi proyek mungkin tergantung pada jadwal peluncuran atau peristiwa tertentu di kafe, sehingga penundaan dalam jadwal peluncuran dapat memiliki dampak negatif. Ketergantungan pihak terkait. Ketergantungan pada partisipasi dan kesiapan kafe yang berpartisipasi dalam proyek adalah faktor yang penting dan harus dikelola secara efektif. Stakeholder ada pemegang kafe, pemilik atau pengelola kafe yang akan menggunakan sistem pemesanan. Mereka adalah pemangku kepentingan utama yang membutuhkan solusi yang efektif dan efisien untuk meningkatkan operasi dan layanan pelanggan. Pelanggan kafe. Pelanggan yang dapat menggunakan sistem pemesanan untuk memesan menu mereka di kafe-kafe yang berpartisipasi. Mereka adalah pengguna utama dari sistem. Tim pengembang. Tim yang bertanggung jawab untuk mengembangkan sistem pelaksanaan termasuk pengembangan perangkat lunak dan spesialisasi teknis. Staf di kafe yang menggunakan sistem maka perlu dilibatkan dalam pelatihan dan penggunaan sistem sehari-hari. Latar belakang. Dalam era digital yang semakin berkembang, penting bagi perusahaan untuk memanfaatkan teknologi terbaru guna meningkatkan efisiensi operasional dan pengalaman pelanggan. Dengan melihat tren pemesanan secara online yang semakin meningkat, kami mengusulkan proyek ini untuk mengimplementasikan sistem website pemesanan yang memanfaatkan teknologi QR Code. Hal ini bertujuan untuk memberikan kemudahan, kecepatan, dan kenyamanan dalam proses pemesanan bagi pelanggan. Keuntungan utama dari sistem ini adalah pelanggan dapat dengan cepat mengakses menu, melakukan pemesanan, dan membayar melalui QR Code. Selain itu, sistem ini juga dapat memberikan data yang sangat akurat dan real-time kepada manajemen untuk mendukung pengambilan keputusan yang lebih baik. Strengths. Teknologi QR Code memanfaatkan QR Code dapat meningkatkan kecepatan proses pemesanan dan pembayaran. Kemudahan penggunaan. Sistem ini dapat meningkatkan pengalaman pelanggan dengan antarmuka yang intuitif. Kelemahan. Ketergantungan pada teknologi. Ketergantungan pada teknologi dapat menyebabkan masalah jika terjadi gangguan sistem dan kurangnya pemahaman pengguna. Opportunities. Peningkatan efisiensi operasional. Implementasi sistem ini dapat meningkatkan efisiensi dalam pengelolaan pesanan dan inventaris. Pasar pemesanan online yang berkembang. Peluang untuk menjangkau lebih banyak pelanggan melalui platform online yang terus berkembang. Ancaman data. Ancaman terkait keamanan data pelanggan dan transaksi online perlu diatasi dengan solusi keamanan yang efektif. Ketidaksesuaian pelanggan. Tidak semua pelanggan memiliki kenyamanan atau terbiasa dengan pemesanan melalui QR Code. Dengan mempertimbangkan kekuatan, kelemahan, peluang, dan ancaman yang teridentifikasi melalui analisis SWOT, proyek ini diusulkan untuk meningkatkan daya saing perusahaan dan memberikan pengalaman pelanggan yang lebih baik dalam proses pemesanan makanan atau layanan melalui website yang dengan menggunakan teknologi QR Code. Tujuan proyek proses pemerasanan melalui sistem website berbasis QR Code, meningkatkan efisiensi operasional, meningkatkan pengalaman pengguna, optimalisasi manajemen inventaris, jangkauan pasar yang lebih luas, keamanan transaksi dan data, peningkatan pendapatan, penyesuaian tren industri, analisis data untuk pengambilan keputusan. Melalui tujuan ini diharapkan proyek ini dapat memberikan dampak positif yang signifikan pada operasional perusahaan serta memberikan pengalaman yang memuaskan bagi pelanggan, yang pada akhirnya dapat meningkatkan posisi perusahaan di pasar. Ruang lingkup proyek sistem website memesan melalui QR Code. Saat ini di Yogyakarta kita bisa melihat begitu banyak kafe-kafe dan banyak tempat yang selalu dipenuhi pengunjung. Namun masalah yang sering muncul adalah antrian panjang di meja kasir tempat pemesanan makanan atau minuman. Hal ini menjadi pengalaman yang melelahkan bagi pelanggan dan juga menjadi tantangan dalam pengelolaan penjual bagi pemilik usaha. Oleh karena itu, kami ingin menghadirkan solusi yang akan mempermudah pelanggan agar tidak perlu capek-capek mengantri, sementara juga membantu pemilik usaha dan pengelola penjualan melalui sistem inovatif ini. Kriteria dan jabaran calon klien yang kami pasarkan untuk proyek pemesanan melalui QR Code mencakup berbagai jenis usaha kuliner seperti kafe,
restoran, rumah makan, dan sebagainya yang memiliki banyak pengunjung dalam satu waktu dan sering terjadi. Kriteria pengerjaan proyek, beberapa kriteria yang dapat digunakan untuk sistem pemesanan melalui QR Code. Untuk ketersediaan QR Code, sistem harus mampu menghasilkan QR Code yang unik untuk setiap item menu atau meja, serta memudahkan pelanggan dan mengaksesnya. Kemudahan pengguna. Sistem harus dirancang agar dapat digunakan oleh pelanggan, termasuk pelanggan yang tidak terlalu akrab dengan teknologi. Integrasi menu. Sistem harus mengintegrasikan menu lengkap dengan harga yang akurat, serta dapat diperoleh dengan mudah oleh pemilik usaha. Pemesanan yang fleksibel. Sistem harus memungkinkan pelanggan untuk memesan makanan dan minuman dengan opsi penyesuaian seperti tambahan atau pengurangan bahan. Pembayaran aman. Sistem harus menyediakan metode pembayaran aman seperti pembayaran online atau melalui dompet digital, serta mencatat transaksi dengan baik. Notifikasi dan konfirmasi. Pelanggan harus menerima notifikasi konfirmasi pesanan mereka setelah memesan, seperti diberi informasi perkiraan waktu pengiriman atau kesiapan pemesanan. Integrasi pada sistem POS. Sistem harus dapat memiliki sistem POS (Point of Sale) yang ada di tempat makan atau kafe untuk mengelola pesanan dan inventaris yang lebih efisien. Pelaksanaan pesanan. Sistem harus memungkinkan pelanggan dan pemilik usaha untuk melacak status pemesanan secara real-time, termasuk pembaruan tentang proses persiapan dan pengiriman. Keamanan data. Sistem harus memastikan keamanan dari data pribadi pelanggan, termasuk informasi pembayaran, dan mematuhi peraturan privasi yang berlaku. Analisis dan pelaporan. Sistem harus menyediakan alat menganalisis data pesanan, preferensi pelanggan, dan performa bisnis secara keseluruhan. Dukungan pelanggan. Jika sistem harus menyediakan layanan pelanggan yang responsif dan dapat diakses jika pelanggan mengalami masalah atau pertanyaan. Aksesibilitas. Sistem harus dapat diperluas dengan mudah untuk mengakomodasi kebutuhan bisnis dan peningkatan jumlah pelanggan. Ketersediaan offline. Sistem harus memiliki opsi untuk melanjutkan pesanan dan pembayaran yang dalam kondisi jaringan internet yang tidak stabil atau putus. Pembaruan dan pemeliharaan. Sistem harus memiliki rencana pembaruan rutin dan dukungan pemeliharaan teknis untuk memastikan kinerja yang optimal. Kepatuhan regulasi. Sistem harus dapat mematuhi semua peraturan dan regulasi yang berlaku dalam industri makanan dan minuman, termasuk perizinan dan persyaratan kebersihan. Kriteria ini dapat membantu dalam perancangan dan pengembangan sistem pemesanan melalui QR Code yang efektif dan sesuai dengan kebutuhan analisis dan pelanggan. Lama proses pengerjaan. Sistem pemesanan melalui QR Code memiliki rentang usaha 3-9 bulan, tergantung tingkat kesulitan dan kebutuhan yang diinginkan oleh pemilik usaha. Pelaksanaan proyek. Besar biaya proyek. Domain selama 1 tahun 250.000, desain UI web 1 paket 600.000, jasa pembuatan 1 paket 3 juta, sewa hosting 1 tahun 150.000, pemeliharaan 1 tahun 1 juta. Tim pelaksanaan proyek. Pertama ada Ahmad Fahdi Smenda sebagai proyek manajer. Proyek manajer bertanggung jawab utama dalam perencanaan, pengawasan, dan pengelolaan proyek secara efisien. Mereka mengkoordinasikan tim, mengelola anggaran, dan memastikan komunikasi yang baik dengan semua pemangku kepentingan. Selain itu, proyek manajer juga bertanggung jawab atas manajemen risiko, pengendalian kualitas, pengelolaan kemajuan, serta menyelesaikan proyek dan melakukan evaluasi setelahnya untuk memastikan kesuksesan proyek secara keseluruhan. Haji Putra Dermawan sebagai programmer bertanggung jawab untuk merancang, mengembangkan, dan memelihara perangkat lunak atau aplikasi komputer, serta mencakup menulis kode, menguji program, memperbaiki bug atau masalah yang muncul. Programmer juga harus bekerja sesuai dengan spesifikasi proyek yang diberikan, berkolaborasi dengan tim pengembangan, dan memastikan bahwa aplikasi yang dibuat memenuhi kebutuhan penggunaan serta berfungsi dengan baik. Selain itu, mereka juga perlu mengikuti pengembangan teknologi dan bahasa pemrograman yang terkini untuk menjaga keterampilan mereka tetap relevan dan efektif selama pekerjaan. Kemudian ada Miftahul Iman sebagai data analis. Data analis bertanggung jawab untuk mengumpulkan, menganalisis, dan mengimplementasikan data untuk
memberikan wawasan yang benar bagi suatu organisasi atau proyek. Tugas mereka mencakup identifikasi pola, tren, dan anomali dalam data, membuat laporan visual yang mudah pemahaman, dan memberikan rekomendasi berdasarkan hasil analisis. Data analis juga harus memastikan integritas dan keamanan serta berkomunikasi dengan tim manajemen dan pemangku kepentingan untuk membantu dalam pengambilan keputusan yang didasarkan pada bukti dan data yang akurat. Selain itu, mereka juga sering bekerja dengan perangkat lunak dan alat analisis NUK memfasilitasi pekerjaan mereka. Muhammad Aditya Kusumawardana juga sebagai programmer, kemudian Muhammad Arifudin sebagai product designer. Product designer berperan dalam merancang dan mengembangkan produk yang sesuai dengan kebutuhan pengguna atau tujuan bisnis. Tujuan mencakup mengidentifikasi masalah yang perlu dipecahkan, melakukan riset pasar dan penggunaan, membuat prototipe, serta merancang antarmuka dan halaman pengguna yang intuitif. Produk desainer juga bekerjasama dengan tim pengembang yang senior dalam menginginkan dan memastikan produk memiliki desain yang estetis dan fungsional. Rancangan sistem ada use case diagram, user scan QR code, mengakses website, memilih menu makanan dan minuman, melakukan pemesanan, melakukan pembayaran. Sistem menampilkan halaman website, menampilkan daftar menu, melakukan pemesanan, menampilkan halaman pembayaran. Activity diagram, user mengakses website, kemudian sistem menampilkan daftar menu, user memilih menu yang dipesan, kemudian melakukan konfirmasi pemesanan, sistem menampilkan konfirmasi pembayaran, user memilih metode pembayaran, sistem menampilkan rincian pembayaran, user melakukan pembayaran, sistem memverifikasi pembayaran jika gagal, menampilkan informasi pembayaran. Kalau sukses, mengonfirmasi pemesan ke dalam sistem, menampilkan rincian pemesanan, kemudian user mengambil pesanan. Contoh rancangan basis data ada tabel order. Tabel ini mencatat setiap pesanan yang dibuat oleh pengguna, termasuk informasi pelanggan, tanggal pesanan, jumlah total, dan status pemesanan. Kemudian ada order item. Tabel ini merekam item-item yang ada dalam setiap pesanan, termasuk informasi item seperti nama, kategori, dan deskripsi. Payment. Tabel ini mencatat setiap pembayaran terkait dengan pemesanan, termasuk tanggal pembayaran, jumlah, dan metode pembayaran. Dengan desain ini pengguna dapat memesan makanan dan minuman tanpa perlu login. Informasi pelanggan seperti nama, email, dan nomor akan dicatat bersama dengan pesanan. Kemudian desain antarmuka. Keterangan desain QR code. QR code ini akan langsung diarahkan ke website pemesanan sesuai integrasi. Ketika user masuk ke dalam pemesanan, akan disuguhkan dengan order food form seperti pada UI. Di sini user dapat memilih makanan yang ingin diorder, bisa juga memilih berdasarkan kategori. Selanjutnya user akan memasukkan data diri dan kemudian lanjut ke halaman pembayaran. Nantinya akan terdapat banyak metode pembayaran, surat perjanjian kerjasama, sekian untuk presentasi dari kelompok Sepo Developer. Kurang lebihnya mohon maaf. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.